Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan mengkaji tentang silaturrahmi. Qala al-faqih Abu Laisis Samarqandi radhiyallahu ta'ala an, haddatsana Abul Qasim Abdurrahman ibn Muhammad, qal haddatsana Faris bin Marduwiyah, qal haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi an Amru bin Utsman an Musa bin Talhah an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala an. Dari Abi Ayyub, semoga Allah ridha untuk beliau. Qal, beliau Abi Ayyub berkata, arada a'rabiyyu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi zamani naqatihi au khitamiha. Seorang Arab Badui datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Arab Badui itu memegang tali kekang untanya Nabi atau tali kecut unta. Jadi para jemaah, kalau kita terjemahkan dalam kondisi sekarang ini, jadi Nabi dalam perjalanan. Jadi diberhentikan oleh seorang Arab Badui dengan cara dia langsung memegang tali kekang unta Nabi atau tali pecutnya. Ini kalau dari segi akhlak tidak baik, tidak bagus. Apalagi akhlak kita dengan orang yang mulia, masa di jalan menghentikan langsung memegang di kemudi kendaraannya. Nyo yang biasa lagi polisi lalu lintas. Ya kan? Nyo tanya anagot. Cuma wajar karena ini yang melakukan ini seorang Badui. Orang Badui di Arab dulu adalah orang Arab pegunungan yang jauh dari pendidikan, sehingga memang kelakuan mereka agak kasar. Sehingga terhadap Nabi sekalipun mereka tetap begitu. Karena menurut mereka itu tidak kasar. Nah, jadi kearifan lokal masing-masing berbeda. Nah, kasar pada kita, tidak kasar menurut mereka. Semakal, kemudian Arab Badui ini berkata, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, ya beritahukan kepadaku apa saja yang bisa mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku dengan neraka. Walaupun sikapnya kasar, tapi tujuannya bagus untuk bertanya. Untuk memohon kepada Rasulullah agar dijelaskan apa-apa saja yang bisa dilakukan, yang membuat pelakunya dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Qal, Rasulullah bersabda, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahmah. Jadi yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri dengan surga dan menjauhkan diri dengan neraka, kata Rasulullah, adalah hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan engkau sekutukan dengannya sesuatu. Artinya menyembah Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah. Bukan menyembah Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sembahan-sembahan yang lain. Nah, ini menyembah Allah
dalam keadaan menyekutukannya dengan sembahan-sembahan yang lain, sebenarnya dilakukan oleh kaum Quraisy di masa jahiliyah dulu. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kata Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah. Sungguh mereka mengatakan Allah. Jadi orang Quraisy di masa jahiliyah paham bahwa yang menjadikan langit dan yang menjadikan bumi adalah Allah. Tapi mereka menjadikan yang lain. Patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri atau yang diimpor dari tempat lain untuk dijadikan sebagai sembahan. Nah, pada dasarnya mereka menyembah yang lain itu adalah katanya sebagai wasilah untuk menyembah Allah. Nah, tapi akhirnya mereka mentuhankan yang lain sama dengan Allah. Jadi penyembahan Allah tanpa mentauhidkan Dia itu tidak diterima oleh Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembah Beliau, tapi menyekutukannya dengan yang lain. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal saleh ini bentuk penyembahan, ubudiyah, ibadah kita kepada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi dalam beribadah itu jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau kita baca dalam sirah para jemaah, dasar terjadi kemusyrikan, penyekutuan Allah di Jazirah Arab, pada dasarnya orang-orang yang hidup di Jazirah Arab itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid juga. Nah, agama Nabi Ibrahim yang dikenal dengan agama Hanif, karena beliau Nabi Ibrahim disebut Hanifam Muslimau. Nah, dan Nabi kita Nabi Muhammad juga sebelum menerima wahyu pengangkatan beliau sebagai Nabi, beliau mengikuti ibadah sebagaimana dalam agama Nabiullah Ibrahim. Nah, tapi setelah jauh sekali berselang dengan Nabiullah Ibrahim, karena dalam bangsa Arab itu setelah Nabiullah Ibrahim dan Ismail, itu tidak pernah diutus Nabi oleh Allah lagi. Semua Nabi yang diutus setelah Nabi Ismail, mulai dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa, itu semuanya untuk kaum Bani Israel. Nah, mungkin yang kita benci sekarang ini ya, untuk kaum Bani Israel semuanya. Paling banyak Nabi diutus oleh Allah kepada mereka, karena paling bandel orang di dunia ini mereka. Dari dulu, bukan sekarang. Jadi tidak perlu heran kita dengan keadaan Bani Israel sekarang. Nah, karena lama tidak diutus Nabi, sedangkan orang Arab di saat itu dari segi bisnis, mereka melakukan bisnis dengan mancanegara, di antaranya mereka berbisnis dengan orang-orang yang di Yaman. Yang di Yaman, mereka melihat bahwa pada saat itu rakyat Yaman hidup makmur. Hidup makmur, lalu seorang saudagar yang juga seorang dianggap sebagai ulama di daerah Hijaz pada saat itu, daerah Mekah, bertanya kepada orang-orang di Yaman, mengapa mereka hidupnya makmur. Orang-orang di Yaman pada saat itu, pada masa jahiliyah itu, menjawab karena mereka menyembah patung-patung. Maka kalau kalian ingin hidup makmur, kami kasih patung-patung, beberapa patung untuk kalian bawa pulang, lalu di samping kalian menyembah Tuhan kalian, kalian sembahlah ini. Dikasihlah hadiah oleh pembesar Yaman, patung yang bernama Latta dan Uzza. Itu dua patung yang dia hadiahkan dari Yaman. Dibawa pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, karena yang membawa pulang itu orang berpengaruh, lalu diajaklah masyarakatnya untuk di samping menyembah Allah, menyembah patung ini sebagai perantara menyembah Allah. Mulai dari saat itu muncullah kemusyrikan di Mekah. Nah, kapan kemusyrikan itu baru berhenti?
di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid. Nah, maka Allah mengatakan yang bisa Rasulullah mengatakan yang bisa mendekatkan kita dengan surga, menjauhkan kita dengan neraka adalah anta'budallah. Kita cuma menyembah Allah. Wala tusyrik bihi wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya jangan menganggap ada sesuatu yang lain sebanding, sama, serupa, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala segi. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga, dan engkau membayar zakat. Yang keempat, wa tasilar rahmah, dan engkau menyambung rahim. Nah, persaudaraan. Jadi 4 pekerjaan ini mentauhidkan Allah dalam beribadah, ibadah khusus yaitu mengerjakan salat, membayar zakat, dan menyambung silaturahmi, dapat membuat kita dekat dengan surga, jauh dengan neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain para jamaah, hadis ini tidak saya baca sanad lagi, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Beliau berkata, Abdullah bin Abi Aufa itu sahabat. Beliau berkata, kunna julusan asyiyata Arafah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari Arafah, artinya tanggal 9 Dzulhijjah, kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sore itu para sahabat duduk sekitar Rasulullah, sekeliling Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, la yujalisuni man amsi qati ar-rahmi liyakum anna. Kata Rasulullah, jangan duduk bersamaku orang yang kemarin sore memutuskan silaturahmi. Atau bisa kita manakan, jangan duduk bersamaku orang yang sudah memutuskan silaturahmi. Liyakum anna, hendaklah dia bangun menjauh dari kami. Jadi Rasulullah mengusir dari majelisnya orang yang memutuskan silaturahmi. Di saat itu, kata Abi Aufa, kata Abdullah bin Abi Aufa, falam yakun ahadun illa rajulun kana min aksal halakah. Tidak ada seorang pun yang bangun di saat Rasulullah mengusir orang yang memutuskan silaturahmi itu. Tidak ada seorang pun yang bangun di antara kami kecuali ada seorang laki-laki yang dia duduk di ujung halakah. Yang di ujung sekali dia bangun pergi dari majelis Rasulullah. Fama katha ghaira ba'id, tidak begitu lama berlalu, thumma ja'a, dia datang kembali ke majelis Rasulullah. Di saat dia datang kembali, Rasulullah bertanya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada laki-laki ini, malaka lam yakun ahad min halaqati ghairaka. Apa yang terjadi padamu? Tidak ada seorang pun yang bangun dari halakahku kecuali kamu. Selain kamu, kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Qal, laki-laki ini berkata, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta, aku mendengar apa yang engkau katakan tadi. Fa'ataitu khalatali kanat tusarimuni. Maka setelah aku mendengarkan apa yang engkau ucapkan tadi, aku bangun, berangkat, pergi ke rumah bibiku, aku bertemu dengannya yang dia sudah memutuskan silaturahmi dengan aku. Rupanya laki-laki ini sudah putus silaturahmi dengan bibinya. Kalau disebut khalah dalam bahasa Arab itu bibi dari pihak ibu. Kalau bibi dari pihak ayah, ammah. Jadi dia putus silaturahmi dengan bibi dari ibunya. Faqalat,
fakultu, faqalat, maka bibiku di saat itu berkata, katanya, ma ja'abik, kenapa engkau datang ke sini? Ma hadha, ada apa ini? Fa akhbartuha billadzi qulta. Maka laki-laki ini berkata, maka wahai Rasulullah, aku ceritakan kepadanya apa yang engkau sampaikan, yaitu bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak boleh duduk bersama Rasulullah. Itu yang disampaikan kepada bibinya. Di saat bibinya mendengar, fastaghfarat li wastaghfartu laha, maka ia memohon ampun untukku dan aku pun memohon ampun untuknya. Artinya setelah laki-laki ini menyampaikan berita bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak boleh duduk bersama halakah Rasulullah, bersama Rasulullah, bibinya tersadar sehingga dia memaafkan dan memohon ampun keponakannya kepada Allah. Dan keponakannya pun ini memohon ampun kepada Allah dosa bibinya. Di saat penjelasan seperti itu diberikan oleh laki-laki ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanta, kamu telah berbuat baik. Jadi kamu menyambung kembali silaturahmi dengan ibumu, kamu telah berbuat baik. Ijlis, kata Rasulullah, silahkan duduk sekarang. Illa anna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahmi. Kecuali, kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya rahmat tidak akan pernah turun terhadap sekelompok orang yang di kalangan mereka itu ada orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada laki-laki ini, kenapa Rasulullah melarang orang yang memutuskan silaturahmi gabung duduk bersama majelis beliau. Kenapa? Karena alasannya yaitu Allah tidak akan pernah menurunkan rahmat ke sekelompok orang apabila di dalam kelompok itu ada orang yang memutuskan silaturahmi. Dan di antara kita yang duduk ini satu majelis, apabila ada satu orang saja menurut hadis Rasulullah ini yang memutuskan silaturahmi, maka semuanya tidak mendapat rahmat dari Allah. Maka wajar Rasulullah mengusir orang yang memutuskan silaturahmi dari halakah beliau, dari majelis beliau. Para jamaah, kalau kita pahami ini sangat menakutkan apabila di masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tetangga-tetangga kita, ataupun kita sendiri bahkan memutuskan silaturahmi. Jadi efek memutuskan silaturahmi itu tidak hanya untuk orang yang memutuskan silaturahmi, tapi juga untuk orang yang sekelilingnya. Seandainya kita tepu dan tak yakini adanya, sungguh menyona sekitar kita, di komplek kita, orang yang memutuskan silaturahmi, tak pegot surat pinah juga, beli gedungnya. Gara-gara nagok nyantiro tanya-tanya mendum hana merumpok rahmat, sungguh. Nah, jadi tetapi jangan sampai demikian. Maka yang merasa memutuskan silaturahmi, jangan rugikan orang lain karena Anda. Tidak perlu orang lain mengusir Anda. Cukup Anda sendiri yang merasa bahwa Anda dapat merugikan orang, segera perbaiki hubungan dengan keluarga yang telah Anda putuskan. Seperti laki-laki ini. Anda perlu lagi usai buka. Nah, cukup kita sendiri yang merasakan. Rupanya apa yang saya lakukan tidak hanya merugikan saya, tapi dapat merugikan orang lain. Perbaiki hubungan dengan keluarga. Qala al-faqih rahimahullah. Berkata al-faqih, semoga Allah merahmati beliau, fil khabar dalilun anna qat'ar rahmi dzanbun adzim. Li'annahu yumna'ur rahmah anhu wa amman kana jalisahu. Di dalam hadis ini, kata al-faqih, terdapat dalil bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dzanbun azimun, dosa yang amat besar. Kenapa?
Karena dosa memutuskan silaturahmi atau perbuatan memutuskan silaturahmi itu dapat menegah rahmat untuknya dan untuk orang-orang yang duduk bersamanya. Besarnya dosa memutuskan silaturahmi ini dilihat dari efek akibat yang ditimbulkan dari dosa tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh dosa tersebut apa? Putusnya rahmat dari Allah untuk orang itu dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling dia. Maka di saat kita melihat ini efeknya besar, berarti perbuatan itu juga besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah akan menghukum dengan memutuskan silaturahmi untuknya dan untuk orang di sekitarnya kalau yang dilakukannya hanya dosa yang kecil. Maka hadis ini kata Al-Faqih Abu Lais Samarkandi merupakan bukti, merupakan dalil bahwa dosa memutus silaturahmi itu dosa besar, bukan dosa kecil. Maka kalau begitu, fal wajibu 'alal muslimi ayyatuba min qat'ir rahmi wa yastaghfirullaha ta'ala wa yasilar rahimah. Maka wajib untuk orang muslim hendaknya segera bertobat daripada memutuskan silaturahmi, yaitu dengan menyambung kembali dan memohon ampun kepada Allah dan segera menyambung kembali silaturahmi. Jadi bertaubat, jangan ulangi lagi perbuatan tersebut, mohon ampun kepada Allah dan sambung kembali seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Dia temui bibinya untuk saling memaafkan. Wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana fi hadzal khabar awal anna silatar rahmi tuqribul abada min rahmatihi wa tubaiduhu minan nar. Dan alasan kedua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari hadis yang pertama yang kita baca bahwa silaturahmi itu mampu mendekatkan seorang hamba dengan rahmatnya, yaitu surga, dan menjauhkan seorang hamba daripada neraka. Nah, kenapa kita wajib bertaubat dari dosa memutuskan silaturahmi dan segera menyambung silaturahmi? Karena dari hadis yang pertama yang kita baca bahwa silaturahmi itu dapat mendekatkan kita dengan rahmat Allah, yaitu surga, dan menjauhkan kita daripada azabnya, yaitu neraka. Maka perlu diperbaiki kembali silaturahmi yang telah terputus. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma min hasanatin ajalu thawaban min silatir rahmi wa ma min dzambin ajdaru ayyajilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'amma yudakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'ir rahmi. Kata Rasulullah, tidak ada suatu kebaikan yang lebih cepat diberikan pahala oleh Allah daripada silaturahmi. Artinya, ibadah kita yang berupa menyambung hubungan persaudaraan itu adalah merupakan ibadah yang paling cepat dapat balasan dari Allah. Pahalanya disegerakan oleh Allah. Artinya langsung diberikan. Di dunia sudah dinampakkan oleh Allah kebaikan untuk orang yang menyambung silaturahmi. Wa ma min dzambin, dan tidak ada suatu dosa pun, kata Rasulullah, ajdaru, yang lebih dikhawatirkan bahwa disegerakan oleh Allah untuk pelakunya siksaan di dunia, di samping siksaan yang disimpan oleh Allah nanti di akhirat, minal baghi, daripada pelacuran, wa qati'atir rahmi, dan memutus silaturahmi. Nah, jadi kalau dosa yang paling cepat disegerakan azabnya oleh Allah, di dunia langsung diberikan azab kepada orang itu, di samping di akhirat juga ada azab nanti tersendiri, dua dosa, yaitu baghi, pelacuran, dan qati'atir rahmi, memutus silaturahmi. Jadi sebaiknya kita menghindari dosa-dosa ini, karena Allah sangat marah. Dengan buktinya cepat sekali Allah memberikan
hukuman. Kebiasaan dosa-dosa itu ditangguhkan oleh Allah hukuman. Allah akan berikan hukuman nanti di saat kita kembali kepada beliau, menghadap beliau di hari akhirat. Tapi ada dosa yang tidak ditangguhkan oleh Allah. Diberikan DP-nya di dunia, yaitu bagi waqati'atir rahmi, melacur dan memutuskan silaturahmi. Jadi kalau kita lihat para jemaah, berarti silaturahmi ini kalau kita menyambung bisa mempercepat balasan baik, kalau kita memutus bisa mempercepat balasan buruk, yaitu siksaan. Qal, berkata Al-Faqih Abu Lais, ya, sebuah hadis yang lain, yaitu beliau meriwayatkan dengan sanadnya daripada Amru bin Sya'ib, daripada ayahnya, daripada kakeknya. Beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka laki-laki ini berkata, Innali arhaman asilu wa yakta'uni wa a'fu wa yadhalimuni wa ahsinu wa yasi'uni fa'ukafi'uhum. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku memiliki beberapa orang famili yang aku menyambung, tapi mereka memutus dengan aku. Aku memaafkan, tapi mereka mendalimi aku. Aku berbuat baik, tapi mereka berbuat jahat kepadaku. Itu pernyataan. Yang menjadi pertanyaannya, afa'ukafi'uhum, apakah boleh aku melakukan sama dengan mereka? Nyoba sadanya, kahek ku sambung silaturahmi, puputuh hilung, puputuh ke dia Rasulullah. Ai ku ajali. Long thabe yang jak bawanya, awaknya hantai jak barmoh long. Hantai jak balung. Long thabe yang berbuat kebaikan ngawaknya, awaknya hantai berbuat kebaikan ngelung. Long ku pumaah munyo salah awaknya, tapi awaknya makin dipuput salah ngelung. Hukum sama ke dia? Pertanyaan. Nah, setelah memberikan pernyataan dan pertanyaan didengar oleh Rasulullah, Rasulullah memberikan penjelasan. Qal la idzan tashtarikuna jami'ah. Kata Rasulullah, tidak boleh. Tidak boleh berlaku sama dengan mereka. Membalas mereka dengan perlakuan seperti itu. Kenapa? Idzan tashtarikuna jami'ah. Karena kalau begitu, kata Rasulullah, kamu semua sekeluarga itu sudah sama. Menyolaganya mandum saboh keluarga tu, aku hana yang godle berdilang keluarganya mira kata sama mandum. Kata Rasulullah. Ya, jadi maka tidak boleh membalas dengan perlakuan yang sama. Boleh mereka memutuskan dengan kita, tapi kita tidak boleh memutuskan dengan mereka. Silahkan mereka mendalimi kita, tapi terus kita memaafkan. Jangan membalas dengan mendalimi mereka. Silahkan mereka menyakiti kita, tapi kita terus melakukan kebaikan. Tidak menyakiti mereka. Karena kalau kita pun melakukan sama, maka semua keluarga kita sudah menjadi sama, kata Rasulullah. Walakin, tetapi Rasulullah menganjurkan, khud bil fadli wasilhum. Ambillah karunia yang Allah berikan kepadamu. Apa karunia? Rizki. Kamu diberikan rizki oleh Allah, ada keluasan rizki, ada harta, ada uang. Ambil, gunakan itu, kata Rasulullah. Wasilhum, sambung silaturahmi dengan mereka. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan khud bil fadli? Gunakan karunia Allah. Karena tanpa ada karunia Allah kita tidak bisa menyambung silaturahmi. Urang-urang musuhna yang dari Figli. Nah, rohaba dari Figli, nah keluarga yang meninggal. Rupanya bauronya nironuh musuh rupiah pengdan. Ampun nenek uang Figli. Tidak bisa. Aku doa mentayno. Ingin ide urang keluarga ni Figli. Hani wo ba Yahwa yang meninggal. Padahal haba kabuklam kata kirim. Keun urang Figli. Ah itu purana apa yang jadi ini menunjukkan bahwa karunia Allah berupa rizki sangat dibutuhkan untuk menyambung silaturahmi.
silaturahmi. Maka Allah berikan rizki kepada kita, di antara gunanya rizki itu adalah untuk menyambung silaturahmi. Maka jangan pernah takut menggunakan rizki yang Allah berikan untuk menyambung silaturahmi. Nah, rizki lo, tapi ada kena kejadian-kejadian mak saudara ada jauh-jauh lagi ya, anda timnya. Kenapa? Karena alasan kita yang hana lah, tak lebih minyak mudah. Ada, tiga tahun nah, ditna bepeng. Ya, roh gunaan yang dah hitung-hitung. Padahal Allah memberikan rizkinya adalah gunanya salah satu untuk menyambung silaturahmi. Karena na keluarga na jauh-jauh maka le kebi rezeki Allah. Seandainya keluarga hana jauh-jauh hana le kebi rezeki Allah. Maka orang yang hana merantau keluarga guduk sapoh kampung ginan mandung jarung na yang kaya. Kijau menan, hai kat kepu gaya dah dodo orangnya, ya kan? Takik lerde dengan ke takik lerno. Ya kan jingu takik. Ya urut-urut maka. Hana bepeng. Intanya keluarga tu Medan hiro ini kan. Ya, Jawa hiro ini. Jadi gebi rezeki boleh oleh Allah, kepu gebi rezeki karena ada takik ide jut aja. Takik ide jut aja, melinggai ide jut aja. Makanya kenapa Allah memberikan rizki. Maka ambil, gunakan rizki itu. Khud bil fadli kata Allah. Gunakan rizki itu untuk menyambung silaturahmi. Fa innahu la yazala ma'aka dhahirum minallah ma kunta ala dzalik. Karena kata Rasulullah, senantiasa Allah ya, senantiasa bantuan dari Allah itu bersamamu selama engkau melakukan demikian. Jadi di saat kita mengambil sedikit karunia Allah rizki yang diberikan itu untuk menyambung silaturahmi, jangan kita pikir bahwa rizki itu akan habis. Tidak. Senantiasa Allah, bantuan Allah bersamamu. Artinya Allah akan terus menambahkan karunia-Nya selama kita menggunakannya untuk menyambung silaturahmi. Ya. Jadi atena keadaan dengan baik lutat berpikir, berangkat. Ya. Wa yuqalu salasatun min akhlaqi ahlil jannah la tujadu illa fil karim. Dikatakan ada 3 macam akhlak yang berupa akhlak penduduk surga. Tidak didapatkan akhlak ini kecuali pada orang-orang yang mulia. Jadi yang bisa berakhlak seperti ini adalah orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena ini akhlak penduduk surga. Yang masuk ke surga adalah orang-orang mulia. Orang-orang hina tidak bisa masuk ke surga. Apa akhlak tersebut? Yang pertama, al-ihsanu ilal musi'i. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Nah, orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik. Maunya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu artinya mukafaah, artinya balas budi. Biasa ya. Hana mucih urang mulia, urang hana mulia piju gelegenyan. Hana mucih urang carong, hana mucih urang drone yang kana S2, kana S3, mawa SD bidupu menyonya. Ya. Urang rumah belardeh naga entak kuah kena rumah belarno. Urangnya urang rumah belarno entak kuah rumah belardeh. Ya biasa. Ya, saling berbuat baik. Tapi yang luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mulia, ya, yang merupakan akhlaknya penduduk surga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Dia menjahati kita, menyakiti kita, tapi kita malah membantu berbuat baik untuk dia. Yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, wal afwu amman zalamahu. Dan memaafkan untuk orang yang mendaliminya. Jadi memberi maaf kepada orang-orang yang mendaliminya. Jadi maaf-maafan karena tidak ada yang mendalimi, itu biasa. Tegai maaf roraya. Itu sembahyang roraya berjejer, yang berdiri, salam-salaman, maafkan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ilung dan kukeng geroni, dan kukeng gelung napupu, maaf ya. Biasa ya. Yang luar biasa mampu memberi maaf kepada orang yang mendaliminya, yang menyakitinya. Dan memaafkan ini dalam sebuah hadis Rasulullah adalah tiket masuk surga. Jangankan memaafkan di dunia, memaafkan nanti di akhirat bisa menyebabkan kita diberi tiket masuk surga oleh Allah.
Pernah suatu hari, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, para sahabat melihat Rasulullah sedang duduk tersenyum sendiri. Lalu sahabat Umar memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, ma yadhabuka?" Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa, tersenyum? Rasulullah menjelaskan, "Aku diperlihatkan dua orang umatku yang sedang disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang seseorang menuntut sahabatnya. Dia meminta kepada Allah agar pahala kebaikan sahabatnya diberikan untuk dia karena sahabatnya itu dulu menzalimi dia. Lalu Allah bertanya kepada orang yang menzalimi, "Berikanlah pahala kebaikanmu untuk orang yang ini." Lalu dia berkata, "Ya Allah, aku tidak punya pahala lagi yang bisa aku berikan karena sudah habis semua dituntut dari tadi." Maka kata orang itu, "Ya Allah, kalau begitu, ambil dosa-dosaku, bebankan untuk dia." Di saat itu Allah mengatakan kepadanya, "Kum, berdiri dan lihatlah ke depanmu." Kenapa dikatakan berdiri para jemaah? Karena orang di hadapan Allah itu tidak ada yang bisa berdiri dan menengadah. Semuanya di hadapan Allah duduk seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Seperti duduknya seorang hamba di depan majikannya. Yang pernah lihat film-film drama kolosal jamun, ya, film kerajaan. Iwan duduk seorang hamba. Seperti itulah kita semua. Jadi seperti ini, tidak melihat apa di depan. Maka Allah katakan, "Bangun, lihat di depan." Di saat dia bangun melihat, ternyata di depannya ada istana-istana yang sangat besar, yang indah-indah. Dia bertanya kepada Allah, "Liman hadza ya Allah?" Untuk siapa ini? Li syahidin? Untuk orang syahid, untuk orang saleh, untuk para nabi, para rasulmu? Allah mengatakan, "Liman lahu saman." Siapa saja yang punya harganya. Artinya siapa saja yang punya tiketnya. Dia bertanya, siapa yang punya hak, yang bisa membayarnya, yang punya tiketnya ya Allah? Allah mengatakan, "Kamu punya." Katanya, "Apa?" "Maafkan saudaramu," kata Allah. "Silahkan masuk surga." Lalu di saat dia mendengar itu, tuntutan semua lenyap, dia langsung mengatakan, "Ya Allah, aku maafkan saudaraku ini." Setelah itu Allah berfirman, "Khud biyadi akhika fadkhula fil jannah." Ambil, gandeng tangan saudaramu itu, masuklah kalian berdua dalam surga. Jadi memaafkan para jemaah tidak hanya di dunia, di akhirat nanti pun bisa menjadi tiket masuk surga. Padahal akhirat itu bukan lagi negeri untuk beramal. Sehingga memaafkan itu bukan amal. Negeri beramal adalah dunia. Memaafkan di sini amal. Jadi jangankan di dunia, di akhirat saja. Maka siapapun yang bisa memberi maaf kepada saudaranya di dunia, dia akan mendapatkan tiket masuk surga. Itu akhlak yang kedua. Yang ketiga, akhlak yang ketiga, al-badlu liman haramahu. Yaitu memberikan untuk orang yang sudah mengharamkan untuknya. Orang itu sudah mengharamkan untuk kita. Tidak akan memberikan apa-apa lagi untuk kita. Tapi kita terus memberi untuknya. Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa yang bisa memberikan untuk orang-orang yang sudah mengharamkan, tidak akan memberi apapun untuk dia? Al-Karim, orang yang mulia. Dan akhlak ini adalah merupakan akhlak penduduk surga. Jadi siapa yang bisa berakhlak dengan akhlak ini, mereka itu adalah calon-calon penghuni surga. Maka para jemaah, kalau kita mau jadi calon penghuni surga, coba mulai kita belajar melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, memaafkan siapa saja yang menjahati kita, dan memberikan kepada orang-orang yang tidak pernah memberikan kepada kita. Tanya, kita tim bayu kopi karena baru je bayu. Nyo tanya bayu, ya gamanga lagi kan. Nyo dia bayu tiga kurang ya hantam bayu tanya ji. Ya, lagi kan. Baik tempe tanya kadang-kadang ngono, nyo gak batanya urung kering duk bagi dia kopi. Dia duk bagi dia kopi kalau udah dia duk tiror baik na urung tu. Takut yo ada bayu kopi gau. Tangi ngana urung lain tanya tim bayu. Baik kena kita nyo dia duk tiror.
Nah, ibu itu anak buku. Karena itu rizki dari Allah. Nah, para jemaah, mungkin waktu hanya beberapa menit lagi. Nah, tiba apa? Yo. Nah, dua pertanyaan apa? Yang pertama, ukuran sudah dianggap memutus saudara. Sebenarnya penjelasan akan datang, tapi nggak apa-apa, kita percepat. Ada sebuah pernyataan disebutkan di sini. Wa kana yuqalu idza kana laka qaribun. Apabila kamu memiliki keluarga dekat. Falam tamshi ilaihi birijlika. Tapi kamu tidak pernah datang kepadanya dengan kakimu. Walam ta'tihi mim malika, dan kamu tidak pernah memberikannya sesuatu apapun daripada hartamu, fakat kata tahu. Maka kamu sudah memutuskan silaturahmi dengannya. Nah, ukurannya. Abah na saudara dekat nih. Ikut talut semua ini kahana jauh dah. Dah jangan depak am tu ji. Kahana Honda ni kathin ni jangan depak. Tapi hantam ni ja. Nedu irumah korana menujak han saudara ni. Kawin anu ji undang hanu ja, sakit ibithe hanu ja, meninggal itan ja. Dan hantam nujak tepu. Nujak pihan, nujak tepu bidan. Artinya dua, tidak pernah datang, tidak pernah memberikan. Ini sudah dikategorikan memutuskan silaturahmi. Apa yang pakai berarti? Ada anak pakai? Putus sih. Hantam nuja, hantam neberi. Dua boh kategori. Tidak pernah mendatangi, tidak pernah memberikan. Berarti kalau salah satu belum dianggap memutus silaturahmi. Nija hanam demu. Karena sibuk dah. Tapi bandana dengar berita sesuatu, nak kirim maju. Hai, kami tak kinta tak. Katulung tak kajinya. Nyan belum dianggap. Atau irona karena hana peng nuja, tapi hana namanya tepu. Atau dia hana tepu nabi. Ni yang nanti draw aku nyo kujak ti ko tahu nyo pingan tepak aku ja. Hana putus silaturahmi. Kujak ko uka. Hana putus silaturahmi. Yang baik manduatan. Ya, kau. Kata apa pertanyaan apa? Ya. Oh, nyangkon silaturahmi. Kalau berbicara silaturahmi itu keluarga. Karena makna rahim itu keluarga. Tetangga bukan. Nanti ada pelajaran tersendiri hak tetangga. Nah, habis silaturahmi itu ditanya, langsung masuk abah dalam hak tetangga, hakul jiran. Nyo silaturahmi, di saat kita membahas silaturahmi berarti dengan keluarga. Nah, kan tetangga. Rahim nasari kan rahim. Serahim, artinya rahim ini menunjukkan keluarga. Rahim itu artinya dasarnya kasih sayang. Nah. Kemudian, apakah tadi kata Abah bisa dikatakan apapun mana purna hana keterima ngamal. Nah, bisa. Nanti juga akan terjawab di saat kita membaca kitab ini pelan-pelan bahwa orang yang memutuskan silaturahmi itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Ya. Hai atekagukun li Rasulullah jauh dari rahmat, itu artinya tidak diterima amalnya. Artinya Allah tidak punya lagi kasih dan sayang untuk dia. Maka tidak diterima amalnya. Nah, pasti. Maka bahaya sekali memutuskan silaturahmi. Mungkin para jemaah manteng kajian kita malamnya. Insyaallah untuk kita sambung kembali bulan depan. Tutup dengan kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bagian dari menyambung silaturahmi. Anda demungjak kah? Tadi tip terkah mentongnya bahagia. Oh menyoni. Hai menurut nade.